Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 4C akan mempresentasikan mengenai teori-teori belajar IPA. Sebelum kami mempresentasikan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Diem Latifah. Yang kedua, Rismatul Amalia. Yang ketiga, ada Yuliana Nurul Hikmah. Yang keempat, ada Lutfi Quratul Aini. Dan yang kelima, ada Sofi Nur Azizah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori belajar IPA. Teori-teori belajar IPA itu ada dua ya. Yang pertama itu ada teori belajar menurut Chechnya ya, dan yang kedua ada teori belajar menurut Brunner. Nah, teori belajar menurut Chechnya itu menyusun sistematika bentuk atau jenis belajar yang diberi nama 5 jenis belajar. Dasar pemikirannya dipusatkan pada hasil belajar yang diperoleh, tetapi hasil itu dipandang sebagaimana kemampuan internal yang menjadi milik pribadi seseorang dan memungkinkan orang itu untuk melakukan sesuatu selain hasil belajar. Nah, sistematika 5 jenis belajar itu apa saja sih? Yang pertama, itu ada informasi verbal atau verbal information, yaitu informasi yang diperoleh dari dalam diri seseorang. Yang kedua, ada kemahiran intelektual atau intellectual skill, kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Yang ketiga, ada pengaturan kegiatan kognitif. Yang keempat, ada keterampilan motorik. Dan yang kelima, ada sikap atau perilaku seseorang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Lutfi Quratul Aini. Nah, di sini saya, Lutfi Quratul Aini, akan menyampaikan tentang sistematika 5 jenis belajar. Yang pertama yaitu informasi verbal atau verbal information. Yang dimaksud dengan informasi verbal yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang dan dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, tulisan, atau kata. Pengetahuan itu diperoleh dari sumber yang menggunakan bahasa, lisan, maupun tertulis juga. Informasi verbal meliputi cap verbal dan data atau fakta. Yang dimaksud dengan cap verbal yaitu kata yang dimiliki seseorang untuk menunjukkan pada objek-objek yang dihadapinya. Kalau data atau fakta yaitu kenyataan yang diketahui, misalkan negara Indonesia dilalui Katulistiwa. Yang kedua yaitu kemahiran intelektual atau intellectual skill. Ini maksudnya yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep atau lambang suatu simbol. Dan intelektual memiliki 4 subkemampuan. Yang pertama yaitu diskriminasi jamak, yang kedua konsep, yang ketiga kaidah, dan yang keempat prinsip. Saya Yuliana Nurul Hikmah. Yang keempat, keterampilan motorik. Seseorang yang memiliki kemampuan ini merupakan orang yang mampu melakukan suatu rangkaian gerak-gerik jasmani dalam urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota badan secara terpadu. Yang kelima, sikap. Sikap merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan. Lebih-lebih bila terbuka berbagai kemungkinan untuk bertindak, orang yang memiliki sikap jelas mampu untuk memilih secara tegas di antara beberapa kemungkinan. Teori menurut Brunner. Brunner mengembangkan kognitif anak dan ahli psikologi belajar kognitif. Yang terpenting baginya ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif, dan inilah menurut Brunner inti dari belajar. Saya Sofi Nur Azizah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang Brunner mengemukakan 4 tema pendidikan.
Yang pertama ada struktur pengetahuan. Struktur pengetahuan akan menolong para siswa untuk melihat bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak ada hubungan dapat dihubungkan satu sama lain. Yang kedua ada kesiapan untuk belajar. Kesiapan terdiri atas penguasaan keterampilan-keterampilan yang lebih sederhana. Yang ketiga, intuisi dalam proses pendidikan. Intuisi dalam proses pendidikan berupa teknik-teknik intelektual untuk sampai pada formulasi-formulasi tanpa melalui langkah-langkah analitis. Yang keempat ada motivasi. Motivasi yang menyebabkan terjadinya motivasi adalah pengalaman-pengalaman di mana siswa berpartisipasi secara aktif. Model dan kategori. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori dan pengembangan suatu sistem pengkodean. Berbagai kategori saling berkaitan sedemikian rupa, sehingga setiap individu mempunyai model-model unik tentang alam. Dalam model ini, belajar baru dapat terjadi dengan mengubah model. Belajar sebagai proses kognitif. Brunner menyebutkan pandangan tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangan ini berpusat pada dua prinsip, yaitu pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya. Yang kedua, model-model semacam itu didapatkan pada kegunaan bagi orang-orang bersangkutan. Nama saya Rismatul Amalia. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuliana mengenai teori-teori belajar IPA. Belajar penemuan atau discovery learning merupakan salah satu model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh. Ialah merupakan teori belajar dari Brunner. Penemuan memiliki beberapa kebaikan. Yang pertama yaitu pengetahuan itu bertahan lama dan dapat diingat. Yang kedua, hasil belajar penemuan memiliki efek transfer yang lebih baik dibandingkan belajar lainnya. Yang ketiga, meningkatkan penalaran siswa dan kemampuan untuk berpikir bebas. Selanjutnya, metode dan tujuan. Tujuan belajar sebenarnya ialah untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual siswa dan merangsang keingintahuan mereka dan memotivasi kemauan mereka. Selanjutnya, peran guru. Peran guru yang pertama yaitu merangsang pembelajaran sedemikian rupa. Yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan. Yang ketiga, hendaknya jangan menggunakan cara penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Yang keempat, berperan sebagai pembimbing dan tutor. Yang kelima, menilai hasil belajar siswa. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.